Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini sampai kepada lembaran kedua. Baris tengah sampai kepada wathani halalun fi nafsihi, halalun fi nafsihi. Kalau kemarin syai'un muharramun li ainihi, memang yang pertama kemarin itu bendanya haram, bangkai, darah, khamr, itu memang bendanya haram. Darah sampai kapanpun namanya darah, darah apapun haram, najis. Jadi tidak diperkenankan orang makan darah, diproses jadi marus, atau darah kobra yang diminum, najis, haram. Khamr ya haram. Mau dicampurkan apa-apa, maka campurannya ketika dicampur dengan najis menjadi najis. Jadi jamunya najis. Atau babi, anjing kan haram. Atau apa saja yang dikawin silang dengan babi atau anjing, maka hasilnya pun najis. Nggak terfikir orang muslim mengawinkan yang najis dengan yang halal, enggak. Orang Islam enggak. Paling orang kafir. Ya. Karena mereka enggak ada halal haram. Halal semua buat dia. Tapi orang Islam ada aturan main. Haram enggak, berhenti, jangan. Jangan kerjakan, jangan lakukan. Nah, sekarang wathani halalun fi nafsi. Halal nih. Barangnya halal. Seperti apa? Kal hintoti, hinta. Hinta itu gandum. Gandum halal, gandum. Beras halal. Wal ma'i tahir, air suci. Air yang halal, nanti mau minum boleh. Air. Walakinnahu, akan tetapi mamlukun, dimiliki li ghairika, ama orang lain. Punya orang. Memang bendanya halal. Benda ya kan, barang-barang yang halal, tapi mamluk, dimiliki sama orang lain. Fala yazalu muharraman, maka benda yang halal itu untukmu haram hatta yasira ilaika, sehingga sampai itu menjadi milikmu. Min wajhin sa'irin fi syar'i, sesuai dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Air kalbe, jual beli halal, kalau sudah dibeli halal. Tapi kalau belum dibeli, main ambil aja, haram. Ngebon ngutang, mas, itu kan halal namanya, ngutang. Tapi kalau yang jualnya lagi ke dalam, ente main comot aja, iya. Tukang gorengnya lagi sibuk goreng, ente makan aja. Iya, udah tahu berapa.
Berapa Pak? Tahu saya lupa. Kayak 2. Kayak 2. Udah banyak, saking banyak ambil. Tahu ya pasti lupa kayak 2 Pak. Nah, ya. Kenapa? Pak, nih saya pernah cerita Bapak. Ingat ini ya. Kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, saya sering katakan, jangan kamu remehkan dosa yang kecil. Karena semua dosa itu ada murkanya Allah. Ingat, dipaham? Jangan kamu remehkan dosa kecil. Karena semua yang namanya dosa, di situ ada marahnya Allah. Maka jangan pernah kamu remehkan sekecil apapun dosa tersebut. Bisa jadi itu yang membuat kamu dimarah oleh Allah dan menyebabkan kamu tidak selamat gara-gara itu. Anggap enteng, meremehkan dosa. Kan saya pernah cerita kepada Bapak sekalian, yang tukang apa namanya kemarin tuh, tukang kayu cuma nyungkil aja kan, itu kecil. Dan sebaliknya, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, karena semua kebaikan itu ada ridhonya Allah. Bisa jadi yang kamu tidak anggap, bisa jadi yang kamu tidak anggap, ternyata itu yang menyelamatkan kamu. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi di dalam kebaikan situ adalah ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridha kepadamu, maka insya Allah dijauhkan dari api, didekatkan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu dipahami itu. Apapun yang halal, kalau bukan milikmu, jangan kalau pulang melihat jambu orang main petik aja. Itu sering. Iya, jangan main petik aja. Itu ada yang punya Pak. Kata yang punya kayak kemarin udah mau mateng, hilang. Kayak kampret ini. Kata yang punya masih baik husnuzon. Kayak kampret malam ini. Nah, padahal nggak tahu, dari pulang dari masjid main comot aja, enak deh. Wajib pulang. Jambu itu halal, bukan makanan haram. Tapi kalau milik orang ya haram. Kecuali tadi tuh al-bay' jual beli, wal hibah dikasih. Kalau udah dikasih halal. Assalamualaikum. Alhamdulillah ini jambu panen, dibagi tetangga, seplastik halal. Namanya hibah, diberi. Apalagi wal irith. Irith itu apa? Warisan. Kalau dalam Islam anak angkat itu gak dapat warisan. Dalam Islam anak angkat itu tidak dapat warisan. Dan sekali lagi, kalau anak angkat yang ada, anak adopsi itu anak angkat, bapak kalau yang diangkat perempuan batal wudu dengan bapak. Ya bukan siapa-siapa. Ya, bapak kan mengangkatnya di rumah sakit dengan semua perjanjian dengan walinya, dengan bapak ibunya. Iya, bapak cuma mengadopsi aja. Nah, ini dalam bahasa disebut tabanni. Dan tidak boleh nama bapak menjadi binnya dia. Sekalipun saat mengambil masih merah, baru lahir. Sampai kapanpun tidak akan menjadi bin bapak. Dan tidak boleh menjadi bin bapak. Seperti dulu Zaid bin Muhammad. Gak boleh. Jangan kalian memanggil yang bukan kalian ayahnya. Kalau mau nikah nanti, bapak tidak boleh menjadi walinya sampai kapanpun. Dengan alasan apapun nanti terungkap sebagai ya nggak boleh, karena bukan anak bapak. Haram itu mengaku-ngaku orang walinya. Ya tidak sah Pak, kalau sudah salah ya tidak sah. Bukan bapaknya tetap maju menjadi walinya. Ustadz, saya nggak tahu ini walinya siapa, karena mohon maaf ya. Ketika saya subuh-subuh ke pintu,
Saya terdapat ada bayi di depan rumah saya, nggak tahu bayi siapa. Nggak dong. Ini perempuan, saya gede sekarang hari ini. Anak itu yang waktu itu saya temukan, hari ini sudah dewasa, ingin menikah, sudah punya calonnya. Gimana Ustaz? Saat menikah, maka yang menjadi wali KUA, wali KUA, bukan bapak, KUA. Sama juga Mbak, anak zina ini berzina nih berdua sampai melahirkan anak, maka anak yang hasil zina itu tidak dinisbatkan kepada dia nih, walaupun ini ayahnya. Kalau di DNA sama pasti ayahnya, tetapi dalam Islam ini tidak dinisbatkan, anak yang lahir bukan anak dia nih. Kalau perempuan maka ini tidak boleh mewalikan. Maka kata Allah, Pak, jauhi perzinahan, innahu kana sa'a sabila. Karena perjalanan zina itu ke depan jalan akan lebih suram. Yang bukan wali mengaku walinya, yang tidak bisa mewalikan menjadi walinya, itu juga bahaya. Dosa terus. Nanti kalau siapa anak zina walinya, KUA yang ditunjuk oleh negara, KUA, maka dia yang menjadi walinya. Ustaz malu Ustaz. Nah ini waktu berbuat nggak malu. Hari ini dia punya malu. Jelas ini? Ada yang belum jelas boleh ditanya sebelum lanjut. Ya. Kan nanti masalah air. Kalau masjid kan milik umum, masjid airnya ya. Kalau tiba-tiba ngambil air pakai rumah boleh nggak? Masjid ini milik umum. Kalau orang mewakafkan buat masjid, kata bilang saya galikan sumber ini buat masjid, wakaf buat masjid, maka tidak boleh orang mengambil kecuali untuk masjid. Oh iya, masjid itu hukumnya nggak gampang, Pak. Kalau dalam Islam, dalam fikih agak rumit bab masjid, nggak semudah itu, Pak. Ya, Ustaz saya yang bayar, iya bukan bapak yang bayar kan iba apa namanya, kalau bayar itu kan sodako jangan diambil lagi, orang sudah sodako kok. Tuh. Begitu Pak, bab masjid agak berat. Ini nggak boleh. Ya jangan, kalau ini bab warok jangan ngecas di masjid. Nah, Jangan. Bab warok jangan, bab warok nih, bab warok hati-hati. Enggak berani, orang bab warok nggak berani, masjid itu colok-colok nggak berani. Iya, bab masjid jangan. Kenapa? Marbot nggak punya hak. Marbot Pak kayak gini Pak. Pak tukang kerja kan? Yang punya rumah itu kan nggak apa selalu ada di tempat bangunan. Bapak lagi ada bolong di rumahnya, Mas minta dulu kan, ambil Pak. Lo punya main ambil aja. Saya udah izin, bukan punya dia. Bukan punya Mas tukang itu. Ya dia iya aja ambil Pak. Kalau kurang ambil lagi Pak. Enggak punya dia. Ajib aja dia mah. Kan ada yang punya bosnya. Kecuali Bapak, Pak, tadi tetangga, oh halal. Ya sudah enak. Tapi kalau Bapak pengen minta kepada yang punya. Bukan ke tukangnya iya aja. Ya bukan punya dia. Bapak minta kepada yang bukan punya, salah izin Pak. Iya. Gitu Pak. Jadi kalau warok nggak berani Pak. Makanya nih orang-orang dulu jadi orang hebat karena sifat waroknya itu luar biasa. Bayangkan Pak. Bayangkan. Di sini nih bagaimana hikayat cerita orang-orang warok. Ada seorang ulama di sini namanya Abu Ishaq Ash-Shirazi. Abu Ishaq Ash-Shirazi. Yauman, jadi katakan dakhala Abu Ishaq yauman masjidan. Abu Ishaq Shirazi satu ketika masuk ke masjid. Fayakulu fihi syai'an. Istirahat di masjid, kemudian menikmati makanan yang dibawa.
Ala adati, biasa begitu beliau. Masya Allah. Dikit boroti, di samping dimakan. Apa yang dibawa. Fanasya dinaran. Saat beliau istirahat duduk, 1 lembar uangnya jatuh. Fadzakarahu fit tariq. Ingat-ingat saat beliau dalam perjalanan. Faraja'a. Aduh, uang saya jatuh kayaknya. Faraja. Fawajadahu. Alhamdulillah, didapati uangnya masih ada. Kata kita, anak soleh rezekinya masih ada. Kalau kita gimana kita, Pak? Kita ambil lagi kan. Kita makanya. Coba lihat apa? Apa yang beliau lakukan? Fatarokahu. Nggak jadi diambil. Walam yamassahu. Nggak jadi dipungut. Waqal. Dan beliau berkata, Rubbama waqa'a min ghairi wala yakunu dinari. Bisa jadi uang saya sudah ditemukan orang. Dan bisa jadi ini uang orang yang jatuh. Tinggal. Ya. Itu waroknya, Pak. Makanya orang dulu betul-betul jadi orang hebat luar biasa. Kalau kita kan nggak, ya uang siapa lagi? Ya uang saya ini. Pasti diambil. Andai nambah 1 pun, aduh, udah ada anaknya nih. Iya, itu kita. Ada lebihnya. Subhanallah, makasih ya Allah. Tadi 1 orang 2. Ya. Rezeki anak soleh nambah 1 lagi. Itu kita, Pak. Lihat anak, selalu bilang anak soleh terus bahasanya. Iya. Itu, Pak, Masya Allah. Itu orang-orang dulu, Pak. Ya. Coba lihat. Kana ba'dhum 'inda insanin muhdhar bil lail. Satu ketika orang-orang sedang berkunjung kepada saudaranya yang sakratul maut di waktu malam. Falamma matal muhtadar, ketika orang yang sakratul maut meninggal, qala lahum, maka orang-orang yang teman-teman yang datang menjenguk itu bilang, atfi'us siraja, matikan lampunya. Fa innahu minal an, karena mulai hari ini, saat ini, sara ila fi milkil wirathah, karena hari ini sudah menjadi lampunya punya milik ahli waris. Sampai begitu, Pak. Sampai begitu. Itu iman. Kita kan belum jadi iman. Imin mulu, Pak. Ngeles mulu. Bayangkan di mana kita, di mana orang soleh dulu. Makanya betul-betul namanya ditulis dengan tinta emas. Sampai begitu pun nggak mau. Bapak pernah dengar namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Sering dengar kan? Khalifah yang adil. Apa yang dia katakan? Dulu ada Baitul Mal. Baitul Mal. Bagaimana waroknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika beliau itu yughatti anfah. Beliau menutup hidungnya. Hadaran, takut min rihil misik Baitul Mal kana yuzan baina yadayhi. Yang saat itu petugas Baitul Mal sedang menimbang minyak wangi yang dimasukkan ke botol. Beliau ditanya, kenapa wahai khalifah? Tidaklah minyak wangi yang dinikmati oleh orang-orang kecuali wanginya. Dan itu bukan milik saya, wanginya. Bukan milik saya, maka saya tidak punya hak untuk mencium bukan yang milik saya. Kalau kita mah di Baitul Mal, gua kan petugas. Nyomot dikit, main dikit, halal aja. Itu benar. Ya Allah, Pak, bayangkan begini, Pak. Bayangkan, lihat, warok, itu namanya warok. Nggak sembarangan, Pak. Itu baru sekelumit kecil bagaimana orang-orang soleh dulu. Sehingga wajar mereka namanya jadi orang-orang besar. Nggak sembarangan, sampai begitu sekecil apapun nggak berani. Kalau bukan betul-betul miliknya. Sampai menutup hidungnya, tidak ingin mencium minyak wangi yang bukan miliknya. Kenapa? Karena beliau, tidaklah minyak wangi dinikmati kecuali aromanya. Dan itu bukan aroma, bukan punya minyak wangi. Aku tidak berhak untuk menikmatinya.
Allah. Di mana beliau dan di mana kita. Bagaimana cara beliau mendapatkan dan bagaimana kita mendapatkan. Oh, jelas ini. Banyak lagi di kitab nih Pak. Kalau berceritakan hikayat, cerita-cerita orang soleh dengan sifat waraknya. Begitu banyak. Nanti Bapak baca sendiri. Ya. Saat saya pinjam saya baca, bawa nanti. Ya. Ya, emang begitu Pak. Ya. Sampai sini jelas? Sampai jelas? Wa nahwi dzalik, dan lain-lain caranya. Kalau apapun yang halal, barang yang halal, kalau milik orang lain tidak akan pernah halal menjadi ini kecuali tadi dengan proses yang dibenarkan oleh syariat. Jelas ya? Oh, ada? Nggak ada masalah kan? Dia akan kadang-kadang misalnya ditulis ini 4 cas misalnya ditulis. Kalau spesifik banyak difasilitasi. iya, kadang-kadang kan spesifik 4 cas itu. Dibolehkan. Nah, berarti kan DKM menyiapkan. Iya, berarti DKM menyiapkan betul untuk itu. Ya, yang diambil, nah, itu pinter. DKM menyiapkan untuk itu yang di mana dananya. Ya, ayo teman-teman, ayo kita buat biar orang-orang makin. Memang disiapkan. Diberikan kemudahan untuk fasilitas jamaah. Minum silahkan air tuh yang disiapkan. Ada tuh saya lihat disiapkan apa namanya sokes tadi itu, kulkas itu kan, silahkan ambil buat jamaah, bayar dengan doa. Saya lihat banyak tuh Pak, bayar dengan doa. Memang itu dipersilahkan, diperuntukkan untuk yang sholat ibadah. Nah, untuk musafir. Yang nggak musafir, nggak, memang untuk semua Pak, untuk umum, siapapun. Memang siapapun. Masya Allah besar itu pahalanya Pak. Besar pahalanya yang naruh air itu. Jangan remehkan Pak. Ya Allah luar biasa itu. Jariah yang luar biasa yang cuman air. Jangan bilang cuman air Pak. Orang kalau sudah haus ketemu air, Allah. Bapak bagaimana rasanya haus waktu puasa? Bapak bagaimana rasa haus saat itu? Dan itu mungkin dirasakan musafir yang nggak punya uang untuk membeli. Tiba-tiba mendapat air, ya Allah besar pahalanya itu Pak. Yang mungkin kita tidak anggap. Ajib itu. Kalau memang dipersilakan DKM punya inisiatif, kemudian ada digalang dananya dari teman-teman. Ayo yang mau hamba Allah. Bagus itu. Makanya dari Saudi banyak tuh. Dulu zaman saya kecil itu dari Saudi. Itu kirim-kirim kulkasnya besar tuh yang dari Saudi. Dimasukkan tinggal pencet dingin luar biasa tuh. Itu luar biasa. Itu amal jari air. Sehingga seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ketika ibuku meninggal, aku tidak berada di sampingnya. Bisa jadi ya Rasulullah, kalau ibuku saat meninggal ada aku, pasti akan berpesan untuk bersedekah sebelum meninggalnya. Hari ini beliau sudah tidak ada ya Rasulullah. Pertanyaan saya kepada engkau wahai Nabi, apakah saya berbuat baik atas nama orang tua saya yang meninggal berguna? Apa kata Nabi? Ya, kebaikanmu untuk orang tuamu berguna. Maka sahabat ini mengatakan fahafara bi'ran, maka beliau cepat menggali sumber air. Apa mengatakan selesai sumber air itu keluar, mengatakan ini pahalanya untuk ibuku. Masya Allah, air Pak, air. Maka disebut dari Saudi ada namanya Masyru' al-Abar. Masyru' al-Abar, proyek air. Tuh, luar biasa yang punya dana itu, yang punya uang, Masya Allah. Bisa jadi, ayo lihat-lihat masjid musola yang nggak punya air, airkan. Mumpung dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak lagi datang, mana Pak nggak ada airnya? Nggak punya Pak, di sini nggak punya air. Bikin. Bapak ada, Bismillah bikin. Jangan lupa buat orang tua pahalanya. Selipkan, ya Allah, dalam hati mengatakan, ya Rabb, nggak usah dinamain, nggak usah. Dalam hati, ya Allah, ini buat orang tua saya. Kalau Bapak udah pasti, kalau Bapak yang kasih, ya Allah, ini buat orang tua saya. Pahalanya, almarhum. Dalam hati aja, nggak usah ditulis. Pak, jangan lupa tulis nama Bapak saya. Nggak usah, nggak perlu. Allah nggak mungkin salah. Dan ya,
Nggak mungkin salah. Jelas ya Pak ya? Jelas ya? Ya Pak. Kalau istilah jika ada soleh itu bagus atau bagaimana? Apa tuh Pak? Kan jika ada soleh kalimat itu dipakai bagus. Orang soleh itu nggak ngaku Pak. Orang soleh itu nggak ngaku soleh Pak. Orang dulu yang soleh pun mengaku saya pendosa. Saya ini pendosa. Orang soleh yang dulu apa dikatakan? Tidaklah aku berbuat kecuali hanya dosa-dosa ya Allah. Padahal soleh Pak. Maka dikatakan apa? Syuhudut tashmir, syuhudut tagsir fit tashmir. Itu ulama. Syuhudut tagsir fit tashmir. Syuhudut, ya bisa bercanda itu Pak. Syuhudut tagsir fit tashmir. Melihat dirinya serba kurang padahal sudah maksimal. Oh, syuhudut tagsir fit tashmir. Melihat dirinya penuh dengan dosa padahal setiap hari hanya beribadah. Itu orang hebat. Tetapi kita syuhudut tashmir fit tagsir. Kita nih melihat kebalikannya. Melihat diri kita luar biasa padahal setiap hari berdosa. Orang dulu Masya Allah gak pernah mengaku bilang saya orang soleh Pak. Biasanya yang mengaku orang soleh bukan orang soleh. Biasanya yang mengaku orang jujur itu bukan jujur. Saya jujur Pak. Minta di pengakuan sama orang biar dikatakan jujur. Nabi Muhammad tidak pernah minta pengakuan. Tetapi yang mengatakan orang jujur semua orang. Pak saya jujur loh Pak. Ini yang gak jujur. Saya jujur Pak. Saya nggak bohong Pak. Ya belum. Jelas ya? Jelas ya? Nah, emang namanya soleh. Itu memang namanya soleh. Memang soleh. Tapi belum tentu namanya soleh orangnya soleh. Ya mudah-mudahan sesuai namanya. Karena nama adalah doa. Hati-hati. Jangan bilang apa arti sebuah nama. Enggak. Nama itu penting. Nama itu penting. Kenapa? Nabi Muhammad SAW setiap kali mendapati sahabat yang masuk Islam namanya jelek diganti sama Nabi Muhammad. Ada nama orang namanya Hazan. Hazan itu sedih. Kata Rasul, bal anta sa'id. Tidak, kamu adalah orang yang bahagia. Diganti oleh Muhammad. Semua nama yang jelek diganti oleh Nabi Muhammad. Karena nama adalah doa. Ada orang namanya Khail. Khail itu onta, apa? Khail itu kuda. Kata Rasul, bukan khail, bal khair. Bal laisa khail, bal khair. Kamu bukan kuda, tapi khair, baik. Khair. Khair. Bukan khail. Kalau pakai L, khail kuda. Kalau pakai R, khair, baik. Suatu ketika kalau Jamal gimana Ustaz? Jamal kan onta itu. Jamal. Panjang. Kalau Jamal pendek ya. Kalau nggak pakai alif, Jamal onta. Kalau pakai panjang, Jamal si ganteng. Nggak ada orang ngomong Jamal pasti Jamal onta. Iya, nggak ada orang baca Jamal lebay gitu. Iya Pak. Bagus. Iya, nyeruduk terus Pak. Halal. Gitu Pak. Penting nama Pak. Waktu sahabat Ali punya anak, datang kepada Ahmad. Kata Rasulullah, sudah kau beri nama siapa wahai Ali? Harb, perang. Kata Rasul, jangan harb, bal Hasan. Kasih nama Hasan. Dulu nggak ada orang nama Hasan, nggak ada. Belum ada nama Hasan. Yang bagus, yang ini, yang cakep, yang baik. Bal Hasan. Rasulullah tuh diganti, bukan harb, jangan bilang perang. Kasih nama yang bagus, harb, jangan harb. Hasan. Bapak, Ibu, kalau punya nama jangan main keren doang. Franky, Paul, ya kan, makan teri, ya nggak cocok Pak. Ya. Iya, nama Alek, naik mobil muntah, jangan Pak, nggak cocok. Iya, belum cocok Pak. Udah kita namanya bagus-bagus aja. Jangan bangga nama orang yang tidak sujud Pak. Kasih nama sahabat, nama orang-orang yang sujud dekat-dekat Allah. Abdurrahman, ya kan. Khairul asma ma'ubbid wa Muhammad. Sebaik-baik nama yang ada Abdul.
Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Tuh, itu nama yang direferensikan Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Bangga dengan apa yang diberikan Nabi untuk kita. Pakai. Sandingkan nama anak-anakmu, nama cucumu dengan apa yang dibanggakan oleh Muhammad. Karena nanti kamu akan dipanggil sesuai dengan namamu. Abdurrahman, Abdul Jalil dipanggil. Ya kan? Jangan kayak orang dulu. Nama asal-asal aja. Nyicil, lunas, bencong. Ada Pak, saya baca namanya bencong, pacul, sabit, rumput, ribut, berantem mulu, nggak pernah akur. Bapak kasih namanya ribut, ada itu masih banyak. Saya kan di kampung Pak, namanya siapa nama Babe? Ribut Ustaz. Ya lo nggak pada damai lo, iya nggak pada damai, berantem lo keluarga lo katanya. Iya kenapa nama doa? Anaknya nggak pernah akur, ribut mulu, dikasih nama ribut. Iya. Yang satu ribet namanya. Iya. Satu lagi yang itu anaknya ribet. Siapa? Adanya ribut itu ribet. Panas nggak pernah enak, ribet mulu urusannya. Iya. Tuh ruwet tuh. Sudah habis sudah Pak. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ambil yang bagus. Kita orang Islam harus bangga dengan Islam. Ambil semua produk yang berbau Islam, ambil. Jangan malu dengan Islam. Ya. Harus bangga. Harus bangga dengan Islam. Harus bangga dengan Islam. Ya, jangan malu dengan Islam. Kemudian, wa amma syubhatu fahiya darajat. Dan syubhat itu ada tingkatannya. Tuh, darajat. Darajat tingkatan. Kalau roknya dikasih tasdid darajat, roknya dikasih tasdid, dikasih alif darajat, sepeda. Empit, sepeda, goes. Bahasa Arabnya darajat. Darajat itu sepeda-sepeda, darajat. Kalau ini datar, darajat. Tingkatan, derajat. Ya, jadi syubhat itu ada derajat. Satu, faminha, satu, ma tuyukkina tahrimuhu. Barang yang diyakini haramnya. Wa syukka fi hilli, yang diragukan halalnya. Jelas gak? Diyakini haramnya, diragukan kehalalannya. Wa hadhihi syubhah, maka syubhat yang nomor satu ini hukmuha hukmul haram. Hukumnya hukum haram. Diragukan halalnya, diyakini haramnya. Bapak kalau ke masjid, kalau pakai sepatu, Bapak lepas sepatunya. Ada kali kadang-kadang wudhu mesti jalan. Ada sendal nih. Sendal siapa? Kalau sendal masjid memang disiapkan. Sendal milik masjid jangan dibawa pulang. Jangan dibawa pulang, Mbak. Nah, kalau Bapak lihat sendal itu kan kayak itu sendal banyak. Haram Pak, bukan punya Bapak. Pakainya pun diyakini haramnya itu. Nggak ngambil, disebut ghasab. Ghasab itu nggak pakai bilang. Ghasab namanya. Diyakini keharamannya kalau Bapak pakai. Tapi kalau buat sholat diragukan halalnya, maka hukumnya haram. Jangan. Tapi yang punya kalau melihat boleh. Lah bilang Pak, kalau udah bilang kan selesai. Apa sih susahnya bilang? Kalau sudah lah itu Pak saya bilang. Kalau yang punya nggak tahu dan tidak tahu, maka diyakini haramnya, diragukan kehalalan. Kalau buat sholat paling halal orangnya. Itu kan gitu Pak. Diragukan kehalalan, diyakini haramnya punya orang, maka hukumnya haram. Tinggalin. Jangan pakai. Itu namanya warok. Itu namanya warok, Pak. Hati-hati. Betul Ustaz, kelihatan sepele. Kelihatan remeh. Nah tadi itu dimulai cakep Pak.
Jadi segala sesuatu itu dari bab remeh. Kata ulama namanya Abdullah bin Mubarak, atau sebut Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Apa kata beliau? Barang siapa yang meremehkan adab, tuh. Barang siapa yang meremehkan adab. Adab itu apa sih? Adab itu apa sih? Budi pekerti, etika, sopan santun, akhlak. Begini Pak diajarkan. Pak, adabnya nih. Adabnya yang diajarkan. Kalau Bapak ke kamar mandi, lubsun na'lain, pakai sendal. Itu adab. Kalau Bapak ke kamar mandi untuk BAB atau untuk ke toilet itu, maka adabnya satru roksi, menutup kepalanya. Itu adab. Pakai itu penutup kepala. Terserah mau pakai helm, terserah mau pakai kopiah, mau pakai apa, pakai pet. Yang penting kepala tertutup. Kalau waktu Bapak mau ke kamar mandi, mau kencing, mau BAB, ya nggak usah begini nih. Boleh. Kenapa? Nggak apa-apa Pak. Iya, mandi boleh. Asal jangan tulis ada Allah. Sudah bagus-bagus, polos-polos aja. Pakai penutup kepala. Pakai anduk. Iya, tuh, anduk gitu. Tutup. Itu adab. Itu adab. Kata beliau, kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak, barang siapa yang meremehkan adab. Cuman adab ini. Ukiba, nanti akan dapat hukuman dari Allah bihirmanis sunan. Dampaknya apa? Maka Allah akan hukum dia sulit untuk orang ini melakukan sunnah. Sulit untuk melakukan Kenapa sih saya orang gampang banget sunnah? Kok saya susah banget? Ternyata hukuman Allah buat kita saat kita meremehkan adab. Wa man tahawana bis sunan, dan barang siapa yang meremehkan sunnah, masuk ke masjid kanan, keluar kiri, adab. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Waktu keluar, ya kan? Waktu masuk apa? Allah maftahli abwaaba rahmatik. Keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu kan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita katakan, barang siapa yang sudah meremehkan sunnah, siwak, sunnah itu. Hari Jumat pakai baju putih, itu sunnah. Pakai kopiah putih, serba putih, itu sunnah. Pakai minyak wangi, itu sunnah. Sunnah. Jumat khusus tuh, pakai putih, sunnah. Sunnah itu. Sunnah di hari Jumat, pakai itu. Tapi kalau inti meremehkan sunnah, ukiba, nanti Allah akan hukum inti karena inti meremehkan sunnah, bihirmanil faraid, maka satu saat ini akan sulit melakukan yang wajib. Maka ini akan diberikan hukum oleh Allah sulit untuk melakukan yang wajib, bahkan dia tinggal. Kenapa? Kok gampang subuh ditinggal? Karena inti sering meremehkan sunnah. Dampaknya akan dihukum oleh Allah sulit melakukan yang wajib. Dan yang terakhir, dan barang siapa yang berani meninggalkan wajib, ditakutkan matinya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu dari remeh dulu tuh. Dari adab merembet ke sunnah, dari sunnah merembet kepada kewajib. Kalau sudah wajib diremehkan, matinya bisa su'ul khatimah. Naudzubillah. Hati-hati dengan yang kecil, yang remeh. Ini kan semua kita anggap remeh gitu. Ternyata luar biasa dampaknya. Mudah-mudahan insyaallah berkah kita mengaji timbul rasa tak khauf kepada Allah SWT lebih lagi daripada yang sebelumnya. Ya kan, jangan remehkan yang remeh, karena bisa jadi yang remeh akan membuat kamu bahaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih hati-hati dalam mencari, carilah yang halal untuk keberkahan dan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.